Pemirsa, seiring masih terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali hingga hari Selasa 20 Juli 2021. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaannya, kita simak konferensi pers dalam Special Report PPKM Darurat Jawa Bali. Kesehatan di tempat kerja. Surat edaran ini meliputi upaya vaksinasi, pengadaan masker dan perlengkapan kesehatan, penyediaan sarana isolasi mandiri, dan lain sebagainya. Selain itu, Koordinator PPKM Darurat juga telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah atau work from home agar tidak terjadi perbedaan pandangan mengenai WFH, termasuk di dalamnya terkait dengan definisi dirumahkan yang berpotensi berdampak pada pengurangan upah buruh dan pekerja. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa banyak pekerja yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan. Untuk itu saat ini pemerintah sedang dengan serius menyusun langkah-langkah untuk menghindari PHK karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan perusahaan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ke-10 pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali, hampir seluruh wilayah DKI, Jawa Barat, Banten mengalami perbaikan dalam penurunan mobilitas masyarakat. DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas hingga minus 21,3%. Hanya wilayah Jakarta Timur yang masih cukup padat. Sedangkan wilayah Jawa Barat sudah mengalami penurunan mobilitas, meski di wilayah Pantura masih ada pergerakan masyarakat yang cukup tinggi. Koordinator PPKM Darurat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemda, TNI, Polri, Satpol PP, dan masyarakat yang taat dan patuh aturan PPKM Darurat dan telah mendukung terjadinya penurunan mobilitas ini. Koordinator PPKM Darurat menghimbau agar seluruh pihak terus bekerja untuk menekan mobilitas masyarakat hingga minus 30% dan pada akhirnya mencapai minus 50%. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan lagi, turunnya mobilitas akan menghambat penyebaran virus COVID-19 dengan signifikan. Dengan demikian, penurunan mobilitas masyarakat adalah agenda yang betul-betul menjadi prioritas saat ini, yang sangat amat perlu untuk didukung penuh oleh seluruh masyarakat. Bapak Ibu sebangsa setanah air, setelah semalam kita menerima kedatangan 3,4 juta dosis vaksin siap pakai AstraZeneca hasil kerjasama multilateral fasilitas COVAX, dalam waktu 3 hari ke depan, kita akan menerima lagi kedatangan vaksin sebagai berikut. 1. Kedatangan vaksin hasil kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat. 2. Kedatangan vaksin hasil kerjasama bilateral dengan organisasi internasional di luar COVAX. Dan 3. Kedatangan vaksin hasil pembelian langsung dengan produsen AstraZeneca. Per 13 Juli kemarin, Indonesia telah menerima sekitar 137,6 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dan dosis jadi dari Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, dan Moderna. Masyarakat, kami mohon untuk tidak ragu dengan vaksin yang ada. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Badan POM dan WHO sudah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat. Hingga Selasa kemarin 13 Juli 2021 pukul 18.00 WIB, dari 208,2 juta sasaran vaksinasi,
sekitar 52,3 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 37 juta orang yang menerima dosis pertama dan sekitar 15,3 juta diantaranya mendapatkan dosis kedua. Bapak Ibu sebangsa, dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan perkembangan kasus harian COVID-19 sebagai berikut. Dengan berat hati kami harus menyampaikan bahwa kasus baru hari ini kembali mencapai jumlah tertinggi selama pandemi. Sebanyak 54.517 orang terkonfirmasi positif COVID-19 hanya dalam waktu 24 jam. Naik sebanyak 6.618 kasus dari hari kemarin yang tercatat di angka 47.899 kasus. Dengan penambahan kasus ini, total kasus aktif kita saat ini mencapai 443.473 kasus, naik sebanyak 35.764 orang dibandingkan hari kemarin. Sedangkan angka kesembuhan kita hari ini tercatat sebanyak 17.762 orang. Bapak Ibu, dengan berat hati juga kami sampaikan bahwa hari ini kita kehilangan sebanyak 991 saudara kita yang meninggal dunia. Mari kita kirimkan doa terbaik kepada saudara-saudara kita yang sedang dirawat atau sedang menjalani isolasi mandiri agar segera sembuh. Dan tak henti-hentinya kita kirimkan doa dan bela sungkawa untuk saudara-saudara kita yang telah berpulang ke hadirat Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, taati aturan PPKM darurat dan PPKM mikro. Tetap disiplin protokol kesehatan, tinggal di rumah, kurangi mobilitas, jauhi kerumunan, pakai masker double, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan rumah. Dengan kedisiplinan yang tinggi atas semua protokol tersebut, kita optimis, kita pasti bisa melalui masa-masa sulit ini. Kita pasti bisa. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kami persilahkan Dr. Nadia untuk memberikan informasi yang lebih detail terkait kondisi atau level pandemi di berbagai kabupaten kota dan respon pemerintah lainnya di bidang kesehatan.